Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Tas dulu. Oke. Tangannya. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, kamu nanya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jawabnya bersemangat. Jika Bapak tanya kabar, jawabnya baik luar biasa. Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Baik luar biasa. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap keadaan baik sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, saya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini dapat berkah dan dikabulkan. Sebelum itu coba perhatikan dulu di bawah bangkunya, di bawah mejanya kalau ada sampah, tolong diambil, ikutin aman. Untuk memastikan bahwasanya kelas ini sudah beraman. Bisa, kamu siswa. Buang dulu Pak. Udah bersih ya semuanya, nggak ada lagi sampah, dulu dinamika, tidak ada lagi yang kering-kering. Selanjutnya, Bapak mau nanya, hari ini ada yang nggak datang, sekretaris? Ada? Ada berapa orang yang datang? Iqbal datang, Iqbal? Enggak, aku dari dapat produknya. Berbule, 5 orang? 5 orang. Itu keterangannya apa? 3 orang absen, 2 orang sakit. Banyak juga yang nggak datang pada hari ini ya. Baik, semoga yang nggak datang tetap diberikan kesehatan, kemudian yang absen diberikan apa ya, kemudahan, hidayah untuk di hari berikutnya bisa melangkahkan kakinya untuk dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya di kelas. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan bertemu di awal tahun 2023. Jadi tentunya ada harapan yang baru, harapan yang baru, pertumbuhan baru, apa yang tercapai di tahun 2022 akan dicapai, akan di punya impian lah, punya keinginan untuk menggapai segala sesuatu yang belum tercapai di tahun 2002. Pertama, Iqbal nih Pak, apa kalau keinginan ke depan yang belum tercapai? Kira-kira apa Pak? Nah, next aja ya, next. Selanjutnya kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelasnya yaitu menjaga kebersihan. Jadi setiap kita masuk pembelajaran Bapak wajib menjaga kebersihan. Satu. Yang kedua apa? Berpakaian sesuai dengan aturan. Nah, semua udah berpakaian sesuai aturan. Tidak siap apa? Baju. Kemudian selama pembelajaran perhatiannya tetap ke guru atau ke bapak, jangan ada yang lain. Bapak kamu selingkuhin. Gak mau ada orang ketiga ya. Kemudian satu lagi, ini yang penting. Ketika berdiskusi, bapak harapkan tetap menghargai temannya, karena ada beberapa kelas, gak bapak sebut ya, dia tidak menghargai pendapat teman yang di kelas. Padahal kita ini kan punya pola pikir berbeda-beda, berindependensi.
tercipta. Jadi punya pribadi masing-masing. Itu tolong menghargai setiap teman. Bahas 4 sub materi. Yang pertama tentang karakteristik lapisan bumi lagi. Ini Bapak Ibu hanya sedikit aja karena kemarin sudah dipelajari. Kemudian proses tektonisme dan dampaknya atau pengaruhnya terhadap kehidupan. Kemudian proses vulkanisme ini tentang proses gunung berapi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Selanjutnya ada proses seisme atau saling berjauhan dan bagikan atau proyek yang akan kita lakukan. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan, jadi hari ini kita menggunakan yang namanya model pembelajaran project based learning berbasis project masalah. Kemudian secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi ini kelompoknya sudah Bapak bagikan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Karena pada pertemuan sebelumnya Bapak telah melakukan yang namanya profiling atau mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Jadi dari sini dapat Bapak ketahui sesuai dengan minat kalian, gaya belajar kalian, jadi sesuai dengan pencapaiannya nanti. Yang pertama kita lihat berikutnya apa? Untuk memahami karakteristik setiap lapisan bumi. Yang kedua, menganalisis proses tektonisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang ketiga, menganalisis proses vulkanisme dan dampaknya bagi kehidupan. Dan yang keempat, menganalisis proses seisme dan dampaknya bagi kehidupan. Yang terakhir ini tentang proyek tadi, menciptakan produk pembelajaran berupa replika struktur apa itu? Coba baca. Jadi proyeknya ini berdiferensiasi. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda. Bapak mau melihat kreativitas setiap kelompok di sini. Terciptakan kreativitasnya. Dituntut untuk saling kolaborasi, itu penting di setiap kelompok. Jadi nanti ada penilaian di belakang tentang teman sebaya, tentang diri sendiri, kemudian ada tentang kerja kelompoknya. Ada penilaian masing-masing. Oke, Bapak tanya dulu lah. Kemarin kita sudah masuk tentang karakteristik. Bapak sibuk lagi. Masih ingat nggak tentang karakteristik lapisan bumi? Ada yang masih ingat? Apa aja kemarin lapisan bumi? Pipi bumi, kemudian mantel bumi, kemudian dalam bumi. Mantel bumi ada berapa? Mantel? Pipi bumi ada? Dua. Pipi ada dua. Kita amati dulu gambar yang ada di depan. Mungkin pada minggu lalu sudah Bapak sampaikan juga tentang gambar yang ada di depan. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat kedua gambar di atas? Ayo. 3. Ada yang bisa ngasih pendapat tentang pembelajaran kemarin? Ayo, perhatikan diri. Sekarang jangan apa dilihat, kan di sini bilang. Setelah kalian gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Silakan. Ya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Silakan nomor 1. Ya, kayak telur. Ada lapisan. Ya, jadi betul yang sampai nomor 1. Jadi itu merupakan atau kita perhatikan bahwasanya bumi juga memiliki lapisan. Seperti yang pertama apa? Bola golf. Yang kedua, coba yang sebelah sini dulu, pendapat tentang gambar yang di depan. Ya, kelompok yang sebelah sana bisa kasih pendapat. Sekretaris. Ayo, sekretaris. Ayo. Udah bilang aja.
Iya, tadi kan. Ayo. Apa yang dilihat? Bilang aja. Ini. Ayo dah, dulu apa lah? Nomor kedua telur. Iya. Dia kayak Lapisan bumi berlapis-lapis lah gitu ya, sesuai dengan teori lapisan bumi. Lapisan pertamanya ini seperti mantel bumi. Kalau diumpamakan sama bumi, ini mantelnya menurut teorinya. Kemudian ini ada intinya, yang merah ini, yang warna pink ini diumpamakan oleh ya ungu lah, udah bapak ungu. Ini inti bumi. Sama juga kayak telur. Telur ini kan memiliki yang namanya kerak. Diumpamakan seperti kerak bumi. Jadi inilah yang melindungi. Inilah lapisan yang kerasnya. Kemudian ini ada apa ini? Putih telur. Kalau putih telur ini kan dia bersifat yang namanya apa itu? Kenyal ya. Itu juga mantel bumi. Mantel bumi itu bersifat elastis. Seperti plastik yang kita pelajari kemarin. Elastis. Tapi dia memiliki ketebalan yang paling tebal. Jadi di struktur bumi atau lapisan bumi, mantel bumi lah yang memiliki ketebalan paling tebal di antara lapisan lainnya. Jadi ini apa namanya? Kuning telur seperti inti bumi, yang mana memiliki suhu yang tinggi mencapai 6000 derajat Celcius. Kalau inti utama atau inti dalam. Kemudian ada after mantel atau mantel luar. Betul, mantel luar. Memiliki kedalaman 35 sampai 60 km. Kemudian ada mantel atau mantel dalam. Memiliki kedalaman 60 sampai 28.890 km. Jadi kalau kamu tanya, kita ini tinggalnya di mana sih? Dalam mana? Iya betul ini ada. Kita ini tinggal di lapisan mana? di bumi. Ada yang betul tadi. Iya betul di bumi. Bumi itu di mananya? Di lapisan mana? Di bumi betul. Jadi tepuk tangan tuh. Gue itu benar jawab. Kita tinggal di bumi. Tinggal dia lapisan yang di atas ini. Kita berada di lapisan atas. Disitulah terjadinya yang namanya tenaga endogen, lapisan lipatan, kemudian tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Itu kebenaran. Kemudian ada outer core atau inti luar. Memiliki kedalaman 22.890 sampai 5.150 km. Yang paling intinya apa nih? Inner atau inti utama atau inti dalam. Memiliki kedalaman 5.150 sampai 6.360 km. Jadi bumi ini pun memiliki yang namanya susunan atau komposisi lah. Pengangkatan. Kemudian diangkat dia batu bumi ini, kemudian mengalami pelapukan dan pengikisan. Lama-lama habis lah dia ya kan. Batu bumi ini yang tadi dia bongkar, kemudian mengendap di lautan dan di benua. Mengendap di sini. Kemudian berubah dia lagi. Berbentuk menjadi berubah, itu namanya batuan sedimen. Ini batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen ini juga mengalami yang namanya pengangkatan karena adanya pelapukan dan pengikisan. Jadi pembentukan dari batuan sedimen ini juga dipengaruhi dari namanya pelapukan dan pengikisan. Kalau di buku ada juga contoh lapisan dari batuan sedimen. Apa aja itu? Itu proses terjadinya karena adanya pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Kemudian batuan sedimen ini mengalami yang namanya pemanasan atau tekanan. Berubah lagi dia menjadi yang namanya bentuk batuan metamorf.
beku. Kemudian karena cuaca, ya kan pelabuhan itu karena apa? Cuaca, panas matahari, kemudian hujan, kemudian apa lagi? Karena ada aktivitas biologis, ada karena hewan dan lain sebagainya. Jadi proses tektonisme inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi dan perubahan bentuk atau deformasi. Dari hasil adanya proses ini terjadi yang namanya proses patahan dan dipatah. Di sinilah ada yang namanya tenaga endogen. Tenaga endogen itu apa? Tenaga yang endogen, eksogen. Tenaga apa? Endogen berasal dari dalam. Yang sifatnya merombak. Tapi kalau eksogen dia sifatnya merusak. Merusak itu dia merusaknya ke arah positif lah, bukan negatif. Kakak imbal ya, karena negatif. Apa? Nah, kan ini negatif kan? Kenapa ya? Apa itu epigenetika? Epigenetika adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh adanya tenaga dari dalam bumi. Jadi yang ini sifatnya dia mengubah. Kemudian perubahan itu terjadi dengan arah vertikal ke atas atau di bawah pada daerah yang sangat luas dan waktunya lambat. Jadi kalau kalian mau mengetahui perbedaannya apa itu epigenetik dan orogenetik, ini aja dipahami. Kalau epigenetik itu terjadi dia sangat luas wilayahnya, kemudian waktunya sangat lambat. Contohnya itu proses pembentukan pulau dan benua. Jadi pulau Sumatera dan pulau lainnya itu terbentuk karena adanya proses epigenetik. Ini coba kita lihat, ini yang terbagi dua tadi epigenetik, ada positif dan negatif. Yang positif apa? Baca. Ya. Jadi kalau kalian lihat yang di gambar ini, gerakan turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan naik. Ini. Tuh, ini. Ini kan daratannya, ini daratan. Kenapanya naik kan? Naik. Sehingga seolah-olah air permukaannya naik. Kemudian inilah dia terjadi yang namanya epigenetika positif. Daratannya nampaknya turun, tapi air lautnya naik. Seimbangnya. Seolah-olah, padahal sebenarnya sama aja. Ini dia. Permukaan seolah-olah naik. Ini karena ada epigenetika positif. Ini contohnya apa? Kepulauan Banda. Contoh lainnya ada Laut Mati. Laut Mati ada di mana? Mana? Laut Mati. Di gerakan naiknya daratan sama. Tadi turun, ini naik. Gerakan naiknya daratan sehingga permukaan air laut terlihat turun. Ini kita lihat. Ini daratan. Jadi ini masih stabil ya air lautnya. Ketika ada proses epigenetika positif, daratannya seolah-olah naik. Beda kali kan? Inilah permukaan lautnya tadi kan seolah-olah turun sampai ini. Ini biasa terjadi kalau misalnya kita lihat, kalian lihat Jakarta sekarang. Jakarta itu tempat ini tadi ya. Itu daratannya udah nampak kayak tenggelam ya kan. Air laut itu kalau misalnya kalian lihat di Pondok Indah itu air laut itu udah mulai dibatasi ya pakai benteng. Kalau enggak itu air lautnya masuk ke daratan. Itulah artinya karena ada epigenetika positif. Air lautnya naik, daratannya turun. Kemudian ini kalau tadi daratannya naik, air lautnya turun. Ya kan? Ini dia. Seolah-olah. Ini terjadi contohnya di Pulau Buton, kemudian pantai selatan timur, pantai selatan Skandinavia. Yang bisa.
Sekarang buku paketnya tutup semua, tutup. Pegang gini. Udah, semua dipegang. Contoh kan lah, gimana? Ada buku, udah. Ini buku yang pegang. Udah. Tekan dari kanan dan kiri, tekan. Nah, ini coba tengok nih, kayak gini. Ini ada hubungan dia kan? Walaupun dia tekanan itu secara perlahan, vertikal, inilah tadi. Akibat adanya tekanan vertikal dan horizontal, sehingga terjadi yang namanya bukit gunungan. Nah, coba, ayo tekan sama-sama. Bagaimana hasilnya? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah kah? Ini tekanannya kayak gini kan? Bisa ada namanya antiklinal dan sinklinal. Ini nanti kita pelajari. Jadi itu juga seperti yang ada di contoh ini. Jadi terjadi yang namanya bentuk kerutan atau berbatan. Inilah dia karena ada proses namanya tekanan. Wow. Berapa? Nah, ada ngomong lagi. Ini baru datang ngomong. Bagian patahan ini. Patahan itu ada bagiannya. Yang ini graben, kemudian ada hor, kemudian ada gawir, ada atap sesar dan alat sesar. Graben itu bagian patahan yang rendah. Jadi ketika ada patahan, misalnya nggak ada kayak sabun gitu ya, patah ya, bagian rendahnya ini disebut namanya graben. Kalau bagian yang menjulang, puncaknya dari patahan itu disebut hor atau puncak patahan. Kemudian ada gawir. Gawir itu yaitu lereng yang curam. Nih. Jadi kalau misalnya perbukitan, itu kan ada lereng yang curam kan, itu yang disebut gawir. Kemudian ada sesar. Sesar atau bagian atas bidang sesar. Bagian atas bidang sesar. Kemudian ada sesar di bagian bawah atau bawah bidang sesar. Ini sesar. Jadi itu bagian-bagian patahan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ayo perhatikan. Ini siapa namanya? Rizky. Tengok Ki, jangan kembali lah. Ayo, kawan speaking dulu. Semuanya tangannya di atas. Bal. Tangannya di atas, Bal. Ikuti gaya Mama. Pukul sekali. Pukul 2 kali. Pukul 3 kali. Pukul kali. Pukul 3 kali. Pukul 4 kali. Pukul berapa? Tepuk sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan persebaran gunung berapi. Ini peta persebarannya. Kalau Bapak tanya, ini mungkin sudah disinggung lah di materi awal. Kenapa sih Indonesia banyak gunung apinya, Pak? Kenapa Indonesia terdapat banyak gunung api? Ada yang bisa jawab? Bapak kasih nilai plus lah. Jawab aja lah Bapak. Kenapa gunung api di Indonesia banyak? Ayo jawab. Jawab Pak. Kadang kelas ini bisa jawab, tapi dia disimpan dalam hati. Berarti jangan apa-apa. Kalau udah bahwasannya ada wilayah ring of fire atau wilayah cincin. Ring apa nih ring? Ring of fire. Api. Cincin api. Inilah dia wilayah cincin api. Nih. Ini dilalui yang namanya cincin api, makanya Indonesia itu banyak gunung apinya. Suaranya banyak gunung api.
menjulang dari Aceh, ujung Sumatera atau Sabang sampai ke Jawa, sampai ke wilayah bagian pulau apa ini? Pulau apa ini? Masuk pulau aja nggak tahu ayo. Pulau apa? Ini pulau apa? Papua. Ada yang bilang Kalimantan tadi siapa tuh? Ini pulau apa? Jawa. Ini pulau apa? Di bawah. Ini pulau apa? Bali. Ini apa? Ini apa? Medan. Nah, selanjutnya ada proses vulkanisme. Nah, proses terjadinya pergerakan magma dari dalam bumi menuju ke atas, ke bawah, baik itu sampai ataupun tidak sampai. Jadi kalau misalnya dia magma itu tidak sampai keluar disebut dengan erupsi magma. Tapi kalau dia keluar atau erupsi itu disebut dengan eksplosif. Ayo kita pahami sama-sama. Ayo kelompok 4, kelompok 4, kelompok 4, 3, jawab perhatikan. Apa bedanya interupsi dan ekstruksi? Ayo kelompok 3, kelompok 3. Apa tadi mau bilang? Kelompok 3 apa? Intrusi magma adalah aktivitas magma pada litosfer yang memotong atau mengisi di antara lapisan-lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Tidak mencapai atau tidak keluar. Itu paham ya? Intrusi itu dia magmanya tidak sampai keluar. Ayo sebelah sini kelompok 4, kelompok 4. Ekstrusi itu apa? Kembalikan ya. Ayo kelompok 4 ya. Dalam kelompok 1 lah, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ekstrusi itu apa? Bedanya sama intrusi. Ayo kelompok 2 bisa? Iya, magmanya keluar Pak, katanya betul. Ekstruksi itu magmanya keluar. Ini contohnya gunung api ini. Oh iya, magmanya itu keluar nih dari sini. Sampai bawah. Itu yang disebut dengan erupsi. Pernah nggak dengar kalau gunung Sinabung itu erupsi? Pernah kan? Itu dia mengeluarkan sampai ke atas, keluarlah dia abu vulkaniknya, ya kan? Asap, asin dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ekstruksi. Pernah nggak gunung Sinabung termasuk bagian apa? Bagian stratus, karena dia ada kerucutnya. Ini, makanya di sini disebutkan bahwasanya gunung yang api yang paling banyak di dunia. Itulah gunung api stratus. Kemudian ada gunung api Mars, memiliki kawah yang luas, terjadi karena erupsi eksplosif atau bahan yang keluar itu sedikit sebab sumber magmanya sempit, ini ya, dalam dan sempit. Ini menjadi danau atau seperti contohnya gunung Baya dan gunung Bromo. Jadi kalau kalian lihat gunung Bromo itu tengahnya ada kawahnya, ya kan, ada air. Pernah kan lihat kalau misalnya di TV? Enggak, maksudnya ada yang di TV. Ada yang pernah ke Gunung Sinabung? Si Baya? Ada pernah lagi? Pernah sampai ke ini ya? Kawahnya tengah. Jadi buatan itu apa? Gempa buatan itu apa? Ada yang bisa mencontohkan gempa buatan? Bisa gempa dibuat. Pernah nggak merasakan gempa buatan? Belum pernah. Pernah nggak melihat orang melakukan tambang? Itu kan ada pengumuman, ya kan? Jadi getarannya itu bisa menghasilkan namanya gempa. Makanya kalau misalnya ada pengumuman di suatu buat tambang, itu rumah-rumah yang itu dikasih tahu tuh, bahwasanya ada pengumuman. Mana tahu rumah yang di sekitarnya terkena dampak.
Pernah kemarin di lingkungan saya itu ada yang namanya pembuat pipa gas atau bukan gas Pertamina. Itu getarannya nyampe ke rumah. Makanya rumah warga itu ada yang retak. Itu karena ada namanya ini gempa buatan. Ya, sampai sini paham ya? Paham ya? Jadi setelah materi kita yang pertama tadi ada lapisan bumi. Terima kasih. Karakteristik lapisan bumi atau lapisan bumi bagiannya. Kemudian ada yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Lupa kan? Apa? Proses tektonisme. Yang ketiga apa? Proses vulkanisme. Yang terakhir ini yang tadi Terima kasih. Kami terima kasih, Pak. Terima kasih. proses terima kasih ya, kita kan belajar terima kasih. Itu mah dulu dong kita nih. Ini loh. Tadi tuh. Nah, Terima kasih. ya. Ya, saya Bapak ini semuanya paham akan materi yang mau sampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Karena ini kan 3 tadi materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini bahasa Inggrisnya apa? Ini question. Bapak Yoga bahasa Inggrisnya. Nah, pelajaran depan kalau yang jalan aktivitas ada di meja. Baik, tadi sudah Bapak sampaikan materi kita. Tadi ada di ada apa ya? Karakteristik, kemudian ada apa tadi? Tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi kegiatan selanjutnya yaitu ada project. Ini project ini. Jadi Bapak sudah bagian kalian berdasarkan kelompok dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Bapak juga sudah bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar kalian. Coba lihat di lembar peserta didiknya sudah ada dibagi. Kemudian ada juga Bapak bagi ke sekretaris, jadi dikirim ke masing-masing yang belum dapat kertasnya. Jadi Bapak jelaskan di sini. Kelompok 1 itu tentang apa tadi? Tentang proses tektonisme ini. Ya, bentar ya, bentar. Ini ya. Ini kelompok 1 kan? Ini kelompok 1. Ya. Iya. Nah, ini. Jadi di sini ada yang namanya proses tektonisme atau jadi proyeknya tolong dengar. Di situ kan ada langkah-langkah pembuatan replika miniatur 3 jenis gerakan lempeng. Jadi di situ sudah ada disebutkan alat dan bahannya, mulai dari kotak kardus, lakban, baru kertas karton putih, kemudian ada double tip, pensil. Jadi ini seperti contoh yang ada di sini. Nah ini prosesnya. Jadi kalian nanti ada ini ya di rumah kotak sepatu ada. Nah, jadi kotak sepatu itu bisa dijadikan sebagai ini bentukannya. Jadi kotak sepatu itu nanti dilapisi sama kertas. Sebelumnya kan ada warna-warnanya tuh, dilapis kertas putih. Boleh. Kalau karton ya kayak enggak, kalau karton dia kayak ketebalan ya. Oke, tapi bisa juga karton. Kalau nggak mau karton, bisa juga koran. Koran kan dilapisi pertama dilemin dulu pakai lem box, kemudian ditempeli sama kertas koran, baru dicat putih. Setelah dicat putih, baru dilukis sesuai dengan ini kan ada.
sesuai dengan warnanya. Kemudian ini ada dua itu, ada dua. Satu. Ini. Nah, gerakan lempeng. Nih. Yang ini apa? Apa gerakan ini? Forget. Di forget. Transport. Jadi ini gerakan lempengnya yaitu transport. Saling berpapasan. Jadi kalian buat dua kotaknya. Kotaknya ada dua. Direkatkan ini. Rekatkan ini. Baru dilukis sesuai dengan yang ada di atas. Sesuai dengan strukturnya. Lukis. Baru di atasnya letaklah. Kayak misalnya kolomnya. Kalau misalnya di rumah ada akuarium. Biasanya ada tanam-tanaman itu. Tempelkan di atas atau buat scratching mungkin lah dari origami atau gimana. Nanti akan bapak sediakan juga rumput-rumputannya. Untuk yang petani. Jadi kalau ini sesuaikan. Misalnya ada rumah-rumahan yang ada poli tempel. Pokoknya sesuaikan sama polanya. Ya, bisa ya. Ada kotak sepatu. Kalau nggak ada, pakai kardus. Kardus nanti di kotak. Baru mulai saling berpapasan. Bisa ya. Bahan-bahannya udah ada di situ. Nanti bapak kasih videonya. Kemudian di situ pun udah ada videonya kalau mau dilihat. Di situ udah ada. Di barcode. Kemudian untuk yang kelompok 3 mana? Ini kelompok 3 ya. Di sini ada tentang kurta. Nah, jadi ini vulkanisme tahu pernah buat media fotografi. Jadi di bawahnya atau alasnya itu menggunakan triplek. Ada triplek. Triplek atau ini styrofoam. Styrofoam. Ya. Tapi bagusnya triplek karena dia kuat kan. Karena gunungannya itu nanti dari kertas. Kertas yang ini dihancurkan pakai air. Pernah? Kertas tumbuk baru didiamin satu malam. Buat atau kan hari ini. Di apa? Kalau mau baik dengan warna gunungnya, sesuai dengan warna gunung. Dan untuk bawahnya kan tadi triplek atau styrofoam. Itunya dilapisi kertas dulu. Pakai lempo dilapis kertas, baru dicek warna hijau. Sesuai dengan alasnya, bawah gunung. Nanti baru kalau rumput-rumputan ya, bapak yang bawah. Di hari Jumat itu besok itu kan, besoklah di bawah ditempel. Jadi satu lagi yang penting, kalau gunung orang itu ada keluarnya magma. Jadi ada bahan-bahannya di situ, bahan-bahannya tengok. Jangan dari ini. Ya. Jadi untuk yang dalamnya nanti kalian mau baking soda? Baking soda beli 1. Kemudian beli deterjen. Rinso yang murah aja. Kemudian ini juga. Satu lagi warna merah. Yang satu aja. Jadi itu nanti dibawa aja. Di apa? Dicoba. Keren banget. Oke, itu untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang terakhir. Ini terakhir. Yang keempat. Sudah. Ini ya. Ini yang terjadi.
baru letak bolanya supaya dia nggak lari bolanya, nggak lari. Iya. Kemudian permukaan bolanya dilapisi nempok, baru tempeli kita sampai dia betul-betul sampai dia betul-betul tertutup kepala. Nah nih, tertutup semua, itu kering. Bentar aja yang mereka kalau yang lain. Baru dilapisi tisu. Bosan persis kali ini tak apa yang penting buatlah sekreatif mungkin, diwarnai sesuai dengan peta dunia global. Nih, kalau misalnya minum diberi dulu tuh globalnya, peta dunianya atau nggak dari HP, tengok gambar, nah, itu peta Indonesia ini. Udah dipola, diisi dahulu, baru dicek sesuai dengan warna laut, warna apa biru. Kemudian warna pulau-pulaunya warna apa? Biru. Kan? Ah. Baru dicelah nih. Ini blue untuk warna air. Pakai cat poster ya. Poster. Bawa percepat ya, bawa percepat. Iya. Sampai sini Pak, kasih nama, kasih nama. Ini kuningnya gradasi plum. Asli dia. Kemudian dicek bawahnya proses warnanya. Ini lem untuk kertasnya. Baru inilah dipotong-potongi kertasnya. Jangan terlalu banyak ya, airnya. Nanti kelapa dia. Jangan jijik. Kalau udah jijik sama air. Letak pun 2000 kumpul itu aja. Makanya bapak bilang tadi, kalau misalnya dia udah mau kering, jangan semen, jangan cepat ya. Ini lem. Tapi jangan banyak-banyak semennya. Semen sama semen, semen sama lem. Semen sama lem. Kalau untuk prakteknya nanti di sekolah aja kita belajarnya di luar besok. Di luar. Iya di luar. Itu pewarnanya. Nah itu kan dicat sama dia kan, warna hijau kan, sesuai dengan warna ukuran itulah. Baru alasnya, bapak bilang tadi ya, itu pakai triplek itu menyerap warna, menyerap cat. Jadi harus dilapisi kertas dulu tripleknya, biar nggak menyerap ya. Bisa. Tuan, dia karena ada campuran baking soda, ketika dia bertemu sama deterjen suka itu dulu jadinya. Sampai dia nanti mengeluarkan banyaknya aja warnanya apa. Dia berwarna. Nah, itu yang untuk berapi, paham ya? Untuk videonya udah ada di lembar kerjanya. Jadi kalau misalnya nggak paham, lihat aja di video. Selanjutnya yang untuk sini ya, tektonisme. Ini bagus. Ini yang tadi. Nah, ini ditaruhnya apa namanya kawan-kawannya? Tengok ini yang kelompok 3. Kalau untuk rumput-rumputnya yang pinggir-pinggir nanti mama bawakan. Nanti mama bilang kan? Taruh lagi ya tuan. Bapak sudah sampaikan tentang
pekerjaannya, berharap untuk pertemuan berikutnya kalian sudah menyiapkannya di rumah. Jadi ketika pertemuan berikutnya besok dibawa semua, kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil yang dikerjakan. Atau enggak nanti di sini nggak apa-apa lah di sini, karena kan kita 2 les, pakai 2 les. Jadi berharap besok sudah siap semua. Nggak ada lagi alasan gini pak, ada kerjasama. Jadi di sini dituntut untuk kerjasama, kolaborasi ya. Apa kita di sini tadi kita belajar tentang materi ya. Ada lapisan, ekonomisme, dan seksual. Coba satu orang Bapak suruh untuk memberikan apa yang diketahui. Coba siapa? Iya, coba Kia, apa yang Anda dapat contoh-contoh lapisan ini tadi apa? Ada ya, nama yang lain ini kemudian ada tadi proses namanya vulkanisme, itu ada contohnya yang gunung berapi. Positif dan iya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang yang namanya karakteristik lapisan bumi. Ada 3, ada mantel, ada inti, kemudian ada kerak bumi. Jadi kemudian ada proses tektonisme. Proses tektonisme itu ada apa tadi? Ada di situ di dalamnya ada proses patahan, lipatan dan pitahan. Kemudian ada proses vulkanisme. Di sinilah proses terjadinya gunung berapi. Di sini ada apa tadi? Gunung berapi. Dan jenis-jenisnya ya kan, ada batu, ada mar, kemudian ada terakhir ada perisai. Kemudian ada sesar. Sesar ini mempelajari tentang apa tadi? Gempa bumi, ada gempa tektonik, gempa vulkanik dan buatan. Buatan itu dilakukan oleh manusia tadi. Jadi Bapak harap materi hari ini dapat kalian pahami, kemudian bagi yang nggak ngerti nanti bisa ditanyakan kembali. Bapak harap semua orang ngerti lah. Kemudian di Google Form Bapak telah menyediakan untuk penilaian diri dan teman sebaya. Jadi nanti Bapak serahkan sama sekretaris, kirim ke Google ke daerah masing-masing, harap diisi penilaian teman sebaya dan penilaian nanti dan teman dan diri sendiri ada penilaiannya. Terakhir mungkin ya, jadi Bapak sudah menyediakan juga tes tapi di Google Form. Jadi ada kuis di Kahoot. Jadi nanti Bapak kirim juga di sekretaris, kalian jawab sesuai dengan jawaban masing-masing. Jadi jawabnya di HP, ini kuis 10 soal, jawab sesuai dengan jawaban yang benar. Nanti nilai tertinggi, jadi penilaian bagi Bapak, ada nilai tertingginya. Baik, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga apa yang kalian dapat di hari ini menjadi pelajaran di kemudiannya untuk kalian untuk lebih baik lagi dan menjadi anak-anak yang benar. Berorganisasi mas-mas. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon dimaafkan. Untuk menutup, saya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita masih pelajaran, marilah kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Semua selesai. Baik, demikian hasil pembelajaran pada hari ini. Semoga semua kalian besok membawa apa yang kamu dulu, apa yang kamu kerjakan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupakan tugasnya. Selamat bekerja dan sampai jumpa di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Bapak di pertemuan sebelumnya, ini kita lanjutkan pertemuan hari ini. Kita melaksanakan proyek membuat miniatur berupa gerak bumi, proses tektonisme, proses vulkanisme, dan seismik. Jadi kalian kan sudah kerjakannya di rumah. Sekarang waktunya presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing dan sesuai dengan pertanyaan yang ada di petunjuk kerjanya. Jadi nanti dipresentasikan hasilnya gimana. Semoga apa yang didapat di hasil yang kalian buat nanti bisa dipresentasikan dengan baik. Selanjutnya presentasi. Ayo kita keluar kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Sekarang sudah ada di luar, sudah ada di halaman sekolah. Sesuai dengan arahan Bapak tadi, Bapak instruksikan bahwasanya kalian akan mempresentasikannya di luar sekolah. Jadi Bapak harap presentasikan dengan baik, dengan sesuai dengan materi yang disampaikan, sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang kelompok 1 dulu presentasi. Kelompok 1, ayo silakan presentasikan hasilnya di depan. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 untuk memperhasilkan proyek kami tentang mengenai konvergen dan divergen. Sabar. Konvergen adalah gerakan-gerakan lempeng yang saling mendekati satu sama lain. Konvergensi terjadi akibat pergerakan lempeng di bumi yang sama. Awas sabar ya. Divergensi adalah gerakan mempengaruhi tektonik yang saling berjauhan. Akibat gerakan yang saling berjauhan, maka timbullah retakan-retakan yang menjadi jalan keluarnya magma. Akibat adanya pergerakan ini, lempeng samudra mengalami pemekaran laut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pengucapan kalimat yang salah, kami ucapkan. Terima kasih. Dan inilah hasilnya. Tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo, 1. Kelompok 2. 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pergerakan atom dan sampai tradisi depan. Inilah dia sih ya. Bagaimana proses terjadinya gerakan sekolah di permukaan bumi dan juga dampak terhadap kehidupan pengertian dan adalah sebuah pertemuan antara dua lembaga sejarah pemerintahan dalam proses tersebut tidak tergantung bentukan lapisan baru maupun terjadi kegiatan yang dilakukan oleh salah contoh pergerakan lempeng transform. Contoh gerakan transform lempeng tektonik adalah Oceanic dan perahan ada terjadi di California. Selain teori tektonik lempeng tenaga geologi dan terdiri dari tenaga endogen. Sekian dari kami.
Makasih. Sama. Angkat proyeknya. Silakan. Halo guys. Halo. Hai guys. Halo. Halo. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil gila lo. Yaitu proses terjadinya vulkanisme. Oh, nggak tahu. Vulkanisme adalah fenomena meletusnya batuan cair atau magma ke permukaan bumi atau planet atau bulan berpermukaan padat di mana lava frekuensi dan gas vulkanik meletus melalui celah di permukaan yang disebut venturi. Jenis gunung yang kami buat adalah Gunung Api Kerucut. Meledak bodoh aja. Najam meledak aja. Najam meledak aja. Iya. Aku tuh kan muka nanti bingung mama yang mana nih. Apa lagi? Lagi semua kami ingin mempresentasikan lapisan bumi. Negatif PLT. Lapisan kedua yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan kedua di dunia terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai 10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 27 km. Satu lagi, Bang. Dan saya pertama dari lapisan terluar bumi, yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai 10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan 20 sampai 30 km. Yang kedua mantel bumi. Kan top series Bang. Sekeliling bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang melindungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bumi sekitar 23,2% dari Bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Lapisan yang sangat panas, bumi adalah lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi. Skalanya bumi yang lebih tua dari inti bumi. Ketika bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, inti bumi adalah bola batu yang panas. Sekian dari presentasi kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Ayo, tepuk tangan untuk udah. Baik, semua sudah sampai tutup. Jadi tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Mulai dari tadi apa yang pertama? Karakteristik lapisan bumi. Yang kedua ada proses divergen dan konvergen. Dan yang ketiga ada vulkanisme. Kelompok 2 tadi divergen dan konvergen. Kelompok 3 transform. Jadi pembelajaran kali ini berbasis proyek. Coba Bapak tanya dulu atau simpulkan apa yang didapat atau yang didapatlah dari pelajaran hari ini. Coba satu orang. Siapa dulu? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Silakan. Apa pastikan aja yang kelompoknya tadi. Ayo. Kita mempelajari tentang adanya pengertian konvergen dan divergen. Kita mempelajari tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi dan vulkanisme. Jadi Bapak harap dengan adanya praktek proyek ini sehingga kalian itu dapat lebih memahami di mana proses erupsi yang tadi ditampilkan oleh kelompok 3. Kemudian ada di sini namanya proses pergerakan konvergen dan divergen. Kalau konvergen apa? Saling
Saling jauhan. Kalau konvergen saling jauhan. Kalau divergen, kalau transform. Terus yang kelompok karakteristik. Apa aja tadi karakteristik lapisan bumi? Yang pertama ada kera bumi. Disitulah tempat kita berpijak. Kemudian ada mantel bumi, ada mantel dalam dan mantel luar. Inilah lapisan yang memiliki ketebalan paling tebal dari antara lapisan lainnya. Kemudian ada inti bumi, inti dalam dan inti luar. Jadi inti inilah di mana jadi demikian hasil dari pertemuan kita tentang dinamika litosfer hari ini yang sudah kita bahas. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasama yang kalian buat. Sekali lagi tepuk tangan bagi kita semua. Sekian hasil pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila Bapak ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.